pemirsa, sembari menemani Anda menyantap makan siang, Kilas Nusantara siang hari ini menyajikan ragam informasi menarik yang tentunya sayang jika Anda lewatkan. Berikut ini rangkumannya. Pemirsa, kemarin malam bisa menjadi amat mengesankan bagi para delegasi Digital Economy Working Group DEWG 20. Bagaimana tidak, pemirsa, delegasi dari berbagai negara itu menikmati makan malam dengan latar keindahan Candi Prambanan. Apalagi diiringi pula dengan penampilan kisah Roro Jonggrang. Kemudian kita berpindah ke kota Pekanbaru Riau. Sepasang owa ungko dilepaskan ke habitat aslinya di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aluedoho. Kegiatan pelepas liaran ini menjadi suatu upaya melestarikan satwa. Nah pemirsa, belakangan ini sepatu yang dikenakan Presiden Jokowi saat bertemu Elon Musk menjadi sorotan publik, bahkan menyedot perhatian warganet Malaysia. Mereka menyebut Presiden begitu bangga menggunakan produk sepatu buatan dalam negeri. Tidak heran memang karena Presiden Jokowi seringkali mengenakan sepatu-sepatu lokal. Kami merangkum koleksi sepatu lokal yang dimiliki Presiden dan informasi selengkapnya dapat Anda simak dalam rangkaian tayangan berikut. Yogyakarta memberikan kesan tersendiri bagi para delegasi Digital Economy Working Group DEWG 20. Pada Rabu 18 Mei, para delegasi berkesempatan menikmati hidangan khas Indonesia sambil diiringi cerita tentang Roro Jonggrang yang berlatar Candi Prambanan. Ya, pesona salah satu candi Hindu terindah di Asia Tenggara yang dibangun pada pertengahan abad ke-9 itu memang dipersembahkan secara khusus dari pemerintah Indonesia kepada para delegasi ketika menikmati santap malam. Particularly after the long 2 days of such productive discussions during the second Digital Economic Working Group meetings, one surely needs to savor the beautiful view of Prambanan Temple. The closeness of all Digital Economic Working Group delegates and the flavor of local culinary of Indonesia, I personally recommended you to try. Seluruh anggota delegasi mengenakan pakaian batik berbagai motif saat menikmati santap malam di Candi Prambanan. Mereka sangat terkesan dengan nuansa keindahan panorama candi saat malam hari hingga makanan bercita rasa Nusantara yang disajikan selama gala dinner berlangsung. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nabila Karisti, Amita Putri, Kantor Berita Antara mewartakan. With that, Dia and also ladies and gentlemen, I guess our evening. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aluedoho pada 18 Mei melepas liarkan sepasang owa ungko di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kota Pekanbaru Riau, yang merupakan hasil penyerahan secara sukarela dari warga Kota Dumai dan Kota Pekanbaru kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau. Masing-masing owa ungko berjenis kelamin jantan berusia 10 tahun dan owa ungko berjenis kelamin betina berusia 8 tahun. Setelah sebelumnya dilakukan habituasi di kandang transit satwa BBKSDA Riau selama setahun, hingga menunjukkan kembali sifat keliarannya sehingga layak untuk dilepas liarkan. Pelepas liaran satwa dengan nama latin Hylobates agilis itu, seperti dikatakan Aluedoho, merupakan simbolisasi menjaga hutan tropis di Riau agar tetap terjaga. Di mana selain owa ungko juga ada sejumlah satwa endemik seperti harimau Sumatera, gajah, dan beruang. Dan terakhir baru kita nambahin lagi jumlah populasi dengan 2 ekor owa ini. Doa kita yang kita lepas liarkan hari ini bisa berkembang biak dan menambah populasi owa-owa yang ada di Tahura Sultan Syarif Hasyim. Owa ungko merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi negara sesuai dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Organisasi Konservasi Dunia IUCN pun memasukkan spesies tersebut ke dalam kategori terancam punah dan termasuk ke dalam Appendix 1 yang artinya tidak boleh diperdagangkan secara internasional.
Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Terlihat ada sesuatu yang menarik dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan bos Tesla sekaligus pendiri SpaceX, Elon Musk. Penampilan keduanya cukup menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, Elon Musk tampil kasual dengan kaos hitamnya, sementara Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih berlengan panjang. Namun, ada sesuatu yang menjadi sorotan publik di media sosial, yakni Presiden RI memakai sepatu lokal buatan anak bangsa dengan jenama Nah Project. Berwarna hitam dan dibanderol dengan harga Rp453.000. Sepatu ini memang kerap dipakai oleh orang nomor 1 di Indonesia itu dalam berbagai kesempatan. Wah, ternyata sepatu yang dikenakan Presiden Jokowi tersebut juga turut menuai perhatian para netizen asal negara tetangga Malaysia. Orang nomor 1 di Indonesia itu pun memang seringkali memakai sepatu dengan merek lokal asal Indonesia yang memiliki kualitas bagus dan juga modis. Selain Nah Project, Presiden Jokowi pun sempat membeli sepatu merek lokal milik atlet bulu tangkis Greysia Poli, yakni Fine Council. Sneaker merek Saint Barkley dari Bandung pun pernah dibeli Presiden pada tahun 2018 dengan harga Rp380.000. Brodu merupakan merek asal Bandung yang pernah dipakai mantan wali kota Solo saat naik motor pada tahun 2018 silam. Ternyata, Indonesia memiliki banyak produk sepatu lokal yang keren dan tidak kalah dari produk luar negeri. Jadi, tetap tampil keren dengan produk asal negara sendiri ya, sebagai salah satu wujud dalam mencintai karya anak bangsa dan bangga buatan Indonesia. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Melihat sepatu-sepatu buatan lokal koleksi Presiden Jokowi, apa Anda pemirsa tidak tergiur untuk mengoleksi sepatu lokal juga? Informasi tentang sepatu lokal Jokowi serta informasi terbaru lainnya bisa Anda akses di laman antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia serta berbagai kanal media sosial resmi Antara. Pemirsa, Kilas Nusantara kembali sore nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.